Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah yang dikelilingi oleh hutan belantara, terletak sebuah rumah tua yang ditinggalkan oleh penduduk setempat. Rumah itu telah menjadi legenda di kalangan penduduk desa sekitar karena dianggap angker dan dihantui oleh roh-roh jahat. Cerita mistis tentang rumah tersebut telah mengalir dari generasi ke generasi, menimbulkan rasa takut dan keingintahuan di antara mereka yang tinggal di sekitarnya. Rumah itu terletak di pinggir desa, di atas bukit kecil yang dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Struktur bangunannya telah lapuk oleh waktu, dindingnya retak-retak dan atapnya mulai roboh. Pintu-pintunya yang sudah tua, rapuh, terlihat seperti mulut monster yang siap menelan siapa saja yang berani masuk ke dalamnya. Rumput liar tumbuh liar di sekitar rumah, memberikan kesan semakin menyeramkan. Salah satu cerita yang paling sering didengar tentang rumah angker itu berasal dari seorang nenek tua yang pernah tinggal di desa itu. Menurut cerita, rumah tersebut dulunya dihuni oleh satu buah keluarga muda yang sangat bahagia. Mereka hidup damai di tengah hutan, menjauhi dari kebisingan kota. Namun, suatu malam yang gelap dan berkabut, terjadi sebuah tragedi mengerikan yang mengubah segalanya. Keluarga itu ditemukan tewas di dalam rumah mereka dengan kondisi yang sangat mengenaskan, bahkan mengerikan. Tubuh mereka tercapik-capik bersimbah darah, tanpa ada tanda-tanda kekerasan fisik yang jelas. Penduduk desa beranggapan bahwa mereka menjadi korban kutukan atau serangan roh jahat yang menghuni hutan. Sejak saat itu, rumah itu ditinggalkan dan dianggap sebagai tempat yang angker dan berbahaya. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang tertarik untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita misteri itu. Beberapa petualang berani memasuki rumah itu dalam upaya untuk membuktikan desas-desus dan membuktikan keberanian atau sekedar mencari petualangan. Namun, cerita-cerita yang mereka bawa pulang hanya menambah legenda tanpa menemukan bukti atau fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu cerita yang paling menyeramkan adalah tentang seorang pria muda bernama Agus yang nekat mencoba tidur beruji nyali semalam suntuk di dalam rumah itu. Agus adalah seorang petualang yang suka mencari pengalaman baru dan membuktikan hal-hal tabu. Dan cerita tentang rumah angker itu membuatnya penasaran. Dengan membawa peralatan untuk berkemah dan kamera, Agus memasuki rumah itu pada malam yang gelap dan hening. Saat berada di dalam rumah itu, Agus merasakan suasana yang sangat mencekam. Suara-suara aneh terdengar di sekelilingnya. Bahkan suara tangisan dan tawa seorang wanita, seperti bisikan-bisikan dari arwah yang tak berdosa. Cahaya bulan yang meredup hanya menambah kesan misterius di dalam ruangan yang gelap gulita. Adam mencoba mengatasi ketakutannya dengan berbicara pada kamera, merekam setiap detail dari petualangannya. Namun, ketika malam semakin larut, Agus merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata di sekitarnya. Dia mendengar langkah-langkah ringan di lantai, di rumah, dan bayang-bayangan bergerak di sudut-sudut ruangan. Hembusan angin dingin menerpa wajahnya,
membuatnya merinding sampai ke tulang belakang. Ketika Agus berusaha meninggalkan rumah itu, dia mendapati dirinya terjebak di dalam labirin koridor yang gelap. Semua pintu yang dia coba untuk dibuka, namun semuanya terkunci. Seolah-olah rumah itu mempertahankan dirinya sendiri dari intrusi manusia. Agus mulai merasakan panik dan putus asa, berdoa agar bisa keluar dari situ dengan selamat. Beberapa jam kemudian, ketika matahari mulai terbit, Agus akhirnya berhasil keluar dari rumah itu dengan selamat. Tubuhnya gemetar dan pikirannya masih dipenuhi oleh pengalaman yang menakutkan yang baru saja menimpanya di rumah angker itu. Dia segera meninggalkan rumah itu dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi kembali ataupun menguji nyalinya ke tempat yang penuh dengan kegelapan dan misteri itu. Namun, cerita Agus hanya menjadi tambahan pada daftar panjang cerita mistis tentang rumah angker itu. Penduduk desa yang mendengar kisahnya hanya semakin yakin bahwa rumah itu benar-benar dihantui oleh kekuatan gaib yang negatif yang tidak bisa dijelaskan secara rasional.